Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sela. Saya Irena. Saya Sela Pristika. Di sini kami akan menjelaskan program yang telah kami buat. Di sini kami mengambil studi kasus mengenai pengajian sebuah karyawan kafe. Untuk desainnya, kami mempunyai panel pertama yang berisi data-data dari karyawan, panel kedua yang berisi mengenai absensi dan penggajian, panel ketiga mengenai proses buttonnya, yang keempat tabel untuk menyimpan data yang sudah kami inputkan. Pertama, untuk membuat tabel ini, kami menambahkan variabel tabel model. Sebelumnya diinputkan dulu import Java string tabel default tabel model. Setelah itu, masukkan privat default tabel model yang berisi variabel tabel model. Tabel model ini digunakan untuk memanggil sebagai variabel agar si tabelnya jadi. Setelah itu, masukkan privat void format tabel. Format tabel ini akan digunakan untuk memanggil agar si tabelnya muncul sesuai apa yang kita inputkan. Di sini, untuk kolomnya, kita masukkan nick, nama, jabatan, income, dan keterangan. Untuk panel pertama yang berisi data karyawan, kita akan masukkan privat void nonaktif. Pertama kita masukkan teks nick, set enable true. Kenapa true? Karena kita akan mengisi si kolom nick ini. Jadi, ini true. Setelah itu, untuk kolom nama, status karyawan, nama rekening, dan basic salary, ini tidak bisa kita klik karena di sini diatur agar semuanya menjadi false. Setelah itu, untuk di panel kedua, kita membuat income, lembur, dan total lembur juga combo button ini menjadi nonaktif juga. Yang nanti akan aktif hanya variabel, yang nanti akan aktif hanya kolom sakit, izin, dan alpha. Untuk panel ketiga yang berisi proses tambah dan selesai, itu juga kita nonaktifkan karena untuk button-button ini akan aktif ketika panel kedua sudah selesai diinputkan semua. Agar variabel nonaktif ini bisa muncul saat di run, kita akan memasukkan variabel nonaktif dan format tabel yang sudah kita buat sebelumnya di public payroll. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan dengan penjelasan panel pertama oleh Sela. Selanjutnya untuk pengisian panel pertama yang berisikan data karyawan yang akan digaji itu pertama kita akan memasukkan nick. Di sini nick diambil dari data yang sudah kita masukkan pada script. Jadi ketika kita memasukkan nick dengan nomor yang sudah terdaftar, nama, status karyawan, nomor rekening, dan basic salary akan otomatis muncul dan tidak bisa diubah. Ketika nick yang kita ketik tidak sesuai dengan nick yang sudah dimasukkan pada script, maka akan terjadi seperti ini. Jadi akan ada pemberitahuan masuk yang memberitahukan bahwa nick yang Anda masukkan tidak terdaftar. Untuk melanjutkan proses selanjutnya akan beralih fokus ke bagian absensi dan tombol OK. Untuk menjelaskan panel kedua akan dilanjutkan oleh Sela Pristika. Selanjutnya dalam pengisian panel kedua, di sini ada combo box untuk bulan, pilihan bulan. Nanti kita bisa pilih untuk bulan apa, misalnya sekarang bulan Agustus. Sini yang hanya bisa diisi hanya absensi saja dan tombol button OK. Selanjutnya pengisian pada panel kedua, yang pertama sini ada combo box untuk bulan untuk memilih bulan. Selanjutnya ada absensi. Di sini diisi sesuai data yang telah ada. Misalnya sakitnya 0, izin 2, alfanya kita kasih 1. Dan ketika diklik button OK ini, maka hasil income akan muncul.
Untuk proses perhitungan income ini adalah dari total basic salary dikurangi dari absensi. Variabel sakit, ngambil data dari kolom sakit. Variabel izin, ambil data dari kolom izin, teks izin. Variabel alpha, ambil data atau nilai value dari kolom variabel teks alpha. Untuk menghitung income, gaji dikurangi sakit, izin, dan alpha. Apabila izin, ada potongan 15.000 untuk per 1 hari. Dan untuk alpha ada potongan 20.000 untuk per 1 hari alpanya. Nah, setelah itu di sini text income set value income. Jadi pada kolom income ini langsung di set value-nya dari sini. Income sama dengan gaji dikurangi sakit, izin, dan alpha. Cukup sekian penjelasan project mengenai penggajian karyawan. Mohon maaf atas ketidaklengkapannya, akan kami perbaiki dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.